Mengawali informasi yang pertama, Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau memastikan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai 110,02% atau sebesar 9,3 triliun rupiah. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,4 triliun rupiah. Peningkatan penerimaan pajak tersebut seiring dengan perbaikan ekonomi di Kepri. Selain sektor pariwisata yang terus berkembang, kegiatan ekspor-impor juga kembali aktif pasca pandemi COVID-19. Selain itu, capaian realisasi pajak sebesar 110,02% ini, andil seluruh kantor pelayanan pajak atau KPP di Kepri juga sangat signifikan. Pada tahun 2022 lalu, KPP Pratama Tanjung Pinang menyumbang 691 miliar rupiah. KKP Pratama Tanjung Balai Karimun 312 miliar rupiah, KKP Pratama Batam Utara 1 triliun rupiah, KKP Pratama Batam Selatan 954 miliar rupiah, KKP Pratama Bintan 416 miliar rupiah, dan KKP Madya Batam 5,8 triliun rupiah. Atau 110%, pertumbuhannya 27%. Hal ini tentu didukung dengan adanya perbaikan ekonomi, kemudian ekonomi nasional secara umum dan tentunya pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau sendiri. Karena waktu itu mungkin ada naik sekitar 5%, lebih 5%. Dan juga karena adanya perekonomian yang mulai tumbuh, mulai bergerak, di mana kita tahu tahun lalu meskipun sudah masih pandemi, tapi karena sudah mulai mereda, Kota Batam dan Kepri khususnya juga sudah mulai bergerak, banyak datang turis-turis, hunian hotelnya cukup padat, kemudian juga perdagangannya juga berjalan dengan baik, dan ekspor sama impornya pun sudah mulai berjalan yang Batam khususnya, dan perdagangannya pun berjalan, sehingga dengan kegiatan seperti itu membuat ekonomi tumbuh di Kepri, dan alhamdulillah karena pertemuan itu kita bisa mencapai target. Dan alhamdulillah. Adapun sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak di wilayah Kepri adalah sektor industri pengolahan, konstruksi, administrasi pemerintah, dan jasa keuangan. Dan untuk wilayah yang menjadi penyumbang pajak terbesar di Kepulauan Riau adalah Kota Batam yang menjadi basis industri. Kami berlandaskan hanya kepada pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan pasal 21, yang punya harawan. Kemudian yang dominan kami itu yang menunjang penerimaan pajak ini adalah industri pengolahan. Industri pengolahan ini bukan pabriknya, tapi pegawainya yang banyak, pasal 21 ini. Ya, kalau mereka ada sewa pasal 22, pasal 23. Jadi lebih kepada withholding tax. Ya, jadi nggak ada itu. Kedua, kita PPN kan nggak ada. Batam. Penerimaan kami di PPN itu hanya sekitar 8%. Jadi lebih kepada PPH. Sehingga kalau saya boleh cerita, pajak Kepri khususnya itu tidak terpengaruh sama komoditi. Dan Kepri ini dengan adanya COVID-19 sudah sulit. Dengan sumber pendapatan pajak tersebut menjadikan Direktorat Jenderal Pajak Kepri sebagai penerima pajak tertinggi nomor 1 di Indonesia, tepatnya pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.